Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Brian Nurma Putra. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang perkembangbiakan hewan dan juga perkembangbiakan tumbuhan. Materi akan saya tampilkan di layar dan akan saya jelaskan. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya agar dapat menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya. Hewan dapat berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama dengan cara generatif dan yang kedua dengan cara vegetatif. Apa ya perkembangbiakan generatif itu? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara perkawinan. Terjadi apabila sel spesies jantan bertemu dengan sel dari spesies betina. Perkembangbiakan generatif dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ovipar, yang kedua vivipar, dan yang ketiga ovovivipar. Ovipar adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur. Contohnya seperti ayam, burung, dan bebek. Sedangkan vivipar adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Contohnya seperti sapi, kuda, dan harimau. Dan ovovivipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya seperti ular, iguana, dan buaya. Nah, selanjutnya perkembangbiakan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui peristiwa perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama membelah diri, yang kedua fragmentasi, dan yang ketiga dengan tunas. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri biasanya dilakukan oleh hewan bersel satu, contohnya amoeba. Sedangkan fragmentasi adalah cara perkembangbiakan pada hewan dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya untuk membentuk organisme baru yang dilakukan oleh hewan tingkat rendah. Contohnya seperti cacing. Dan perkembangbiakan dengan pembentukan tunas, antara lain contohnya terjadi pada Hydra. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi 2 cara. Yang pertama dengan cara vegetatif dan yang kedua dengan cara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif, perkembangbiakan yang hanya melibatkan satu individu saja.
perkembangbiakan ini terjadi tanpa melalui peleburan antar gen jantan dan gen betina. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Contohnya seperti rizoma atau akar tinggal, bentuk modifikasi dari batang yang menjalar di dalam tanah, yang tumbuh mendatar dan biasanya bercabang. Tubuhnya berruas-ruas dan pada permukaannya melekat daun berupa sisik. Contohnya seperti kunyit, lengkuas, jahe, dan kencur. Contoh yang kedua adalah stolon atau geragi. Adalah bagian batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Pada bagian ruas-ruasnya muncul akar dan akar tumbuh menjadi individu baru. Contohnya ada tanaman pegagan dan stroberi. Contoh yang ketiga adalah umbi lapis. Lapis-lapisan daun yang mengelilingi batang dan tumbuhan di dalam tanah memiliki bagian pangkal yang agak keras disebut cakram. Contohnya ada bawang bombay, ada bawang merah, dan lain-lain. Contoh yang ketiga, umbi batang. Bagian batang yang menggembung tumbuh di dalam tanah dan ujungnya berisi cadangan makanan. Contohnya ada kentang dan ada juga bengkoang. Contoh yang keempat adalah umbi akar. Merupakan yang terbentuk dari modifikasi akar. Akar yang membesar atau menggembung dan hasil modifikasi tersebut berisi cadangan makanan. Contohnya seperti wortel dan juga lobak. Contoh yang kelima adalah tunas. Tumbuhan muda yang bertumbuh dari bagian induk tumbuhan. Tunas biasanya terbentuk melalui pembelahan sel pada bagian jaringan meristematis, misalnya ujung batang, ketiak daun, dan ruas-ruas batang. Apa itu jaringan meristematis? Meristematis adalah jaringan yang membelah. Contoh tunas adalah seperti pohon pisang dan juga pohon bambu. Contoh yang keenam adalah tunas adventif, yaitu tunas yang tumbuh pada bagian tubuh individu dewasa, misalnya pada daun, akar. Contohnya seperti cocor bebek dan cemara. Cocor bebek mempunyai tunas di tepi daun, dan apabila daun tersebut terlepas dan jatuh, tunas tersebut dapat tumbuh menjadi individu baru. Dan yang kedua adalah vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif yang membutuhkan bantuan manusia. Contoh yang pertama adalah stek. Teknik perkembangbiakan tanaman dengan cara memotong bagian tanaman untuk ditanam hingga akan tumbuh menjadi individu baru. Bagian tanaman yang digunakan stek yaitu akar, daun, dan batang. Contoh stek adalah sansevieria dan singkong. Contoh yang kedua adalah merunduk, yaitu membengkokkan atau membenamkan bagian batang atau cabang suatu tumbuhan ke dalam tanah. Contoh dari merunduk adalah pohon stroberi, melati, apel, dan alamanda. Contoh yang ketiga adalah mencangkok, yaitu membuat perakaran baru di atas permukaan tanah pada batang tanaman. Kulit batang dikelupas, lalu dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga akar dapat tumbuh. Contoh mencangkok adalah pada pohon apel, mangga, dan nangka. Contoh yang keempat adalah sambung, menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contoh dari sambung adalah singkong dan mawar. Perkembangbiakan tumbuhan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antar gamet jantan dan gamet betina dan terjadi peleburan. Contohnya seperti pada pohon mangga, rambutan, jeruk, dan alpukat. Jadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah perkembangbiakan hewan itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perkembangbiakan hewan secara generatif dan juga perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Dan juga perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua,
juga, yaitu yang pertama perkembangbiakan tumbuhan generatif dan juga perkembangbiakan tumbuhan vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif itu ada dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan dan juga perkembangbiakan vegetatif alami. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.